Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang banyak, sekiranya ada. Lalu dikatakan, saudaraku, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Saya pikir, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak pernah mempunyai angan-angan, mempunyai cita-cita bahwa Yesus akan mengungkapkan kata itu, bahwa Yesus akan mengungkapkan kalimat itu, saudaraku. Untuk melihat Yesus saja, saudaraku, dan ketika dia bisa melihat, mampu melihat Yesus, dia sudah bahagianya begitu luar biasa. Ditambah lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang disampaikan oleh Yesus kepada dia ketika Yesus sampai ke tempat itu di mana Sakeus sedang duduk di atas pohon ara tersebut. Ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Dan layaklah dan wajarlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Iya, saudaraku. Tentunya ia bersuka cita, saudaraku, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini bukan sebuah kebetulan. Dan bukan sebuah kebetulan Yesus berjalan, Yesus datang ke kota Yeriko. Ya. Ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada rencana Allah yang tidak diketahui oleh Sakeus. Ada rencana Allah yang tidak diketahui oleh orang banyak kepada pribadi yang bernama Sakeus. Sehingga Yesus perlu datang ke Yeriko hanya untuk menyelamatkan satu orang yang bernama Sakeus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan itu pun mulai nampak manakala Yesus bertemu dengan Sakeus. Karya penyelamatan itu pun mulai nampak, mulai kelihatan manakala Sakeus merespon akan perkataan daripada Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu dikatakan di situ, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Saya katakan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pekerjaan pemungut cukai itu adalah pekerjaan yang dibenci oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena seringkali pemungut cukai menaikkan bahkan lebih banyak dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Misalnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi, katakanlah dirupiahkan sekarang ini 300.000. Maka, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemungut cukai bisa saja menaikkan jauh di atas, bahkan juga mungkin berlipat-lipat kali ganda dari pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Romawi tersebut. Ya. Yang kedua, ya, kenapa dianggap itu sebagai orang berdosa? Karena Sakeus bekerja kepada penjajah, kepada pemerintahan bangsa Romawi. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Yahudi. Ya. Lalu Sakeus berikutnya mengatakan tindakan seperti ini.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bayangkan ada perubahan yang begitu luar biasa manakala Sakeus bertemu dengan sosok yang dia impikan. Ada perubahan yang begitu luar biasa yang terjadi, yang dialami oleh Sakeus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dikatakan oleh Sakeus, setengah dari milikku. Tentunya ini saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bukan sesuatu hal yang gampang. Ya. Ini bukan sesuatu hal yang gampang mengungkapkan, dan tentunya bukan hanya sekedar ungkapan yang disampaikan oleh Sakeus kepada Tuhan Yesus. Artinya Sakeus bukan sedang kong kali kong. Ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Sakeus. Dan memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harusnya demikianlah kehidupan orang yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Jangankan hartanya, nyawanya sendiri pun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, bisa diberikan oleh orang-orang yang sudah diubah oleh Tuhan Yesus. Nyawanya sendiri pun saudaraku bisa menjadi taruhannya. Untuk apa? Untuk mempertahankan imannya. Bahkan yang luar biasa lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di situ selanjutnya saudaraku, dan sekiranya, ini sangat menarik sekali saudaraku pernyataan daripada Sakeus ini. Dia katakan sekiranya. Nah, dengan pernyataan ini saudaraku, ya, ini penafsiran saya, ya, bahwa Sakeus ini bisa saja adalah, walaupun dia kepala pemungut cukai, ya, bahwa Sakeus ini saya pikir orangnya jujur, saudara. Dia katakan sekiranya. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia bisa saja ya melakukan kecurangan, memeras orang lain waktu dia mau menagih pajak. Ya, bisa saja kecurangan itu terjadi. Ya. Tetapi juga saudaraku, dengan kata sekiranya ini bisa juga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Sakeus memang pekerjaannya pemungut cukai. Ya, tetapi bisa saja saudaraku dia tidak memungut cukai jauh lebih tinggi dari pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Ya, bisa saja saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia tidak menagih pajak lebih tinggi dari yang sudah ditetapkan oleh Romawi, pemerintahan Romawi. Artinya bisa saja dia dalam menagih pajak tersebut yang wajar-wajar saja dia tagih saudaraku. Misalnya pajaknya saya katakan tadi 300.000, maka secara wajar misalnya dia naikkan entah menjadi 400.000 atau 500.000, dia naikkan lebih tinggi sedikit dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan Romawi. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa penagih pajak pada waktu itu tidak mempunyai gaji dari pemerintahan Romawi. Ya. Makanya dia mengungkapkan sebuah pernyataan di hadapan Tuhan Yesus dan juga di hadapan orang banyak. Sekiranya ada, ya. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat.
Pernyataan ini didengarkan oleh Tuhan Yesus. Pernyataan ini didengarkan oleh orang banyak. Ya. Artinya apa? Ketika Sakeus mengungkapkan di hadapan Tuhan Yesus, ketika Sakeus mengungkapkan kalimat sekiranya ada orang yang dia peras, saudaraku, maka itu akan dikembalikan 4 kali lipat. Dan itu didengarkan oleh Yesus. Dan itu didengarkan oleh orang banyak. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dapat saya bayangkan, waktu orang lain yang dipungut pajak oleh Petrus, oleh Sakeus, dan mendengarkan kalimat ini, tentunya ada dong orang yang protes dengan dia. Ada dong orang yang datang kepada dia. Sakeus, kemarin engkau nagih pajak ke saya. Ya, dan pajak yang engkau tagih itu jauh lebih tinggi dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Engkau tagih pajak kepada saya berlipat-lipat kali ganda. Tentunya ada dong orang yang protes ya kepada dia. Sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berani berkata saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan pernyataan daripada Sakeus ini, sekiranya ada orang ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba melihat bahwa Sakeus ini walaupun dia pemungut cukai, ya, dia pasti orang yang jujur. Dan saya yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nama daripada Sakeus ini sesuai dengan tindakannya, saudaraku. Namanya, saudaraku yang dikasihi, arti nama daripada Sakeus ini bersih, tidak bersalah. Dan ini saya yakin saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibandingkan dengan pernyataannya tadi. Kalau dia katakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang. Ini perlu kita pahami kata sekiranya ini. Ya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan itu diungkapkan di depan Tuhan Yesus, dan itu diungkapkan di depan orang banyak. Terus lalu dikatakan di situ, tetapi Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ada sesuatu hal yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran apa yang bisa kita lihat dari sini, saudaraku? Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa ketika Sakeus ingin menggapai sesuatu, ada perjuangan yang begitu luar biasa yang dilakukan. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa usaha, kerja keras ya yang dilakukan oleh Sakeus pada akhirnya berbuah manis. Ya. Demikian juga kehidupan seseorang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia berupaya, ketika dia bekerja keras, dia berusaha terus-menerus, sekalipun dia mengalami kegagalan yang diperhadapkan kepada dia sebagaimana Sakeus ini, tetapi pada akhirnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari sekian banyak kegagalan tersebut, saya yakin dan percaya akan menghantarkan dia, kegagalan itu akan menghantarkan dia kepada keberhasilan yang begitu luar biasa. Dan luar biasanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada perubahan di dalam dirinya. Ya, ada perubahan di dalam dirinya sehingga dia berani berkata tadi, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia ada sesuatu yang salah kepada orang lain,
maka dia pun akan berani ya mengungkapkan kesalahannya tersebut. Dan pada akhirnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sakeus hidupnya bukan hanya dirubah oleh Tuhan, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Amin. kasih Bapa di dalam surga, yang menjadi kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini Bapa. Kami rindu bertemu Engkau Tuhan. Kami rindu menyapa Engkau Tuhan di pagi hari ini Bapa di dalam surga. Sebagaimana Sakeus Tuhan, ada sebuah kerinduan yang begitu luar biasa di dalam dirinya Tuhan, untuk melihat, bahkan juga untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya Tuhan. Dan dia berupaya Tuhan, dia berjuang untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Ada tantangan yang diperhadapkan kepada dia Tuhan. Selain dia mempunyai postur tubuh yang pendek ya Bapa di dalam surga, tetapi dia tidak menyerah terhadap kelemahan yang ada di dalam dirinya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia berjuang, bahkan juga Tuhan dia berupaya untuk melalui setiap tantangan yang dihadapkan kepada dia ketika dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan perjuangan yang dia lakukan itu Tuhan berupaya berbuahkan manis ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Sebuah teladan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Sakeus ya Bapa di dalam surga, yang tentunya juga Tuhan
menjadi bagian hidup kami Bapa di dalam surga. Kami sadar dan kami tahu Tuhan bahwa kami juga punya kekurangan, bahwa kami juga punya kelemahan ya Bapa di dalam surga. Tetapi biarlah Tuhan lewat pembelajaran yang kami pelajari Tuhan dari sosok yang bernama Sakeus Tuhan, sekalipun dia punya kelemahan, sekalipun dia punya kekurangan Tuhan, dia tidak menyerah terhadap kekurangan, terhadap kelemahan yang dia miliki Tuhan. Kelemahan tidak menjadikannya untuk tidak berbuat sesuatu Bapa di dalam surga, tetapi justru dengan kelemahannya itulah Tuhan dia berupaya, dia berusaha, dia berjuang dengan sekuat tenaganya Tuhan untuk menggapai apa yang dia impikan ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan ketika dia bertemu dengan Tuhan, ada begitu hal yang luar biasa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia menerima Engkau Tuhan dengan sukacita. Bahkan ada perubahan yang luar biasa di dalam hidupnya Tuhan. Dikatakan ya Bapa dalam surga bahwa setengah dari kekayaannya Tuhan akan dia berikan kepada orang miskin. Bahkan ya Bapa dalam surga, sekiranya ada sesuatu yang dia peras Tuhan dari orang lain Tuhan, maka itu akan dia kembalikan 4 kali lipat ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, perubahan yang demikian dahsyat, perubahan yang begitu luar biasa terjadi di dalam diri daripada Sakeus ketika dia sudah bertemu dengan Tuhannya, ketika dia sudah bertemu dengan penyelamatan itu ya Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Demikian juga lah hendaknya kehidupan kami Tuhan, ketika kami sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika karya keselamatan itu Tuhan sudah ada di dalam diri kami, maka Tuhan seharusnya perubahan juga ada di dalam diri kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau menyelamatkan Sakeus. Demikian juga Tuhan orang yang datang kepadamu Tuhan, Engkau selamatkan ya Bapa di dalam surga, Engkau selamatkan hidupnya, Engkau selamatkan jiwanya Tuhan, sehingga ia pun memperoleh karya keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpuji termulialah namamu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu itulah ya Bapa dalam surga yang mengubah hidup kami, yang menjadi alat di dalam hidup kami Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami, khususnya Bapa dalam surga sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terpuji termulialah namamu Bapa di dalam surga. Di pagi hari ini Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk gereja-Mu Tuhan, gereja Pentakosta Mandala Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati gereja-Mu ya Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya juga Tuhan karya keselamatan yang daripada Engkau Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan, gereja Pentakosta Mandala Tuhan. Lawatan Allah baru terjadi Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, hamba pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pelihara mereka Bapa, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan mereka Tuhan, mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, sampai yang sudah berkeluarga, bahkan juga sampai yang sudah tua Tuhan. Teristimewa ya Bapa di dalam surga, dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini Tuhan masih terjadi ya Bapa dalam surga. Hamba percaya Bapa dalam surga, Engkau yang memelihara kami semua, Engkau yang memelihara semua jemaat-Mu ya Bapa dalam surga, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau buka jalan Bapa di dalam surga, sehingga mereka Tuhan tidak mengalami kekurangan ya Bapa dalam surga di dalam kehidupan mereka, khususnya selama pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau lepaskan beban berat mereka, dan yang hilang pengharapan Tuhan Engkau
kembalikan pengharapan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa dalam surga. Demikian juga Tuhan, kami yang ada di rumah ini menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus berkarya di dalam kehidupan kami. Bahkan ya Bapa dalam surga, pergumulan kami Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa dalam surga. Tuhan, Engkaulah yang menjadi sandaran kami. Engkaulah yang menjadi harapan kami Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, kalau kami mengandalkan, kalau kami menyandarkan harapan kami kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi jawaban di dalam setiap harapan-harapan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam kami beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah jaga, pelihara kami Bapa dalam surga. Ketika kami beraktivitas Tuhan di rumah kami ini Tuhan. Ketika kami beraktivitas di luar daripada rumah ini Bapa dalam surga. Allah yang menjaga, Allah yang memelihara Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati Tuhan istri hamba ya Bapa dalam surga. Dalam setiap kehidupannya Bapa dalam surga. Biarlah Engkau tolong dia Bapa di dalam surga. Bahkan di dalam dia melakukan pekerjaannya setiap hari, jaga bentengi dia Tuhan, sehingga tak satu kuasa apapun Tuhan, bahkan sakit penyakit Tuhan, Engkau jauhkan dari dalam tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga anak kami Rahel kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah anak kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjaga, memelihara, memberikan pertumbuhan kepada dia Bapa dalam surga, sehingga dia boleh bertumbuh dan bertumbuh dengan baik dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, berikan dia kepintaran, berikan dia kecerdasan yang daripada Tuhan. Demikian juga Agnes, bahkan juga ibu mertua hamba kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati kehidupan mereka Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Di pagi hari ini juga Tuhan, hamba tidak lupa berdoa Tuhan buat orang tua hamba ya Bapa di dalam surga yang masih dalam kurang sehat Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menjamah, Engkau Tuhan yang menyembuhkan dia Bapa. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, sukacita yang daripada surgawi menjadi bagian hidupnya Tuhan. Engkau yang berkata Bapa di dalam surga bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu sebabnya ya Bapa di dalam surga, berikan dia sukacita, berikan dia hati yang gembira ya Bapa di dalam surga, sehingga dengan demikian Tuhan, maka pemulihan, maka penyembuhan akan terjadi di dalam hidupnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga, damai sejahtera-Mu Tuhan yang melingkupi, yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujian yang sudah kami naikkan Bapa di dalam surga, bahkan firman-Mu Tuhan, biarlah itu Tuhan Yesus Kristus, pujian kami itu menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu, dan firman-Mu itu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.